Jemaat Tuhan, jemaat Getsemani Tarus Timur maupun jemaat Lampung, Shalom. Shalom. Kita merenungkan firman Tuhan dalam tema surga dan neraka. Saudara, hal pertama yang mesti diingat oleh setiap orang Kristen adalah dunia itu tempat yang fana. Itu mesti diingat oleh semua orang Kristen. Dunia tempat yang fana. Saya dan saudara tidak akan menemukan kekekalan dalam dunia selain dari kesementaraan atau kefanaan. Kesehatan kita tidak berlangsung lama atau berlangsung terus-menerus. Sekali waktu kita sakit. Kekuatan kita juga demikian. Tidak selalu kita kuat karena sesekali kita lemah, bahkan juga terpuruk sampai ke titik nadir kehidupan. Yesus bilang dalam Injil Yohanes, ketika engkau masih muda dan kekuatan tubuhmu masih penuh, engkau bebas untuk mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemanapun yang kau kehendaki. Tapi saat engkau sudah tua dan kekuatanmu menghilang, yang kau lakukan adalah engkau akan mengulurkan tanganmu kepada orang lain, mereka yang akan mengikat pinggangmu dan akan membawa engkau ke tempat yang bahkan tidak engkau kehendaki. Lalu bagaimana dengan kecantikan dan kemolekan? Kata Amsal, kecantikan dan kemolekan itu sia-sia. Saat nanti memasuki usia menua, kecantikan dan kemolekan itu tinggal kenangan, ya, secara fisik. Maka kekayaan materi apa lagi? Tidak kekal kekayaan itu. Sekali waktu saudara menikmati kekayaan, bahkan melimpah ruah, tapi akan datang waktu untuk musim paceklik. Anda harus berjuang lebih keras memenuhi yang kau perlukan, tidak dalam kelimpahan. Kalau demikian yang terjadi pada kekayaan, pada kecantikan dan kemolekan, pada kesehatan, pada kekuatan, maka dapat dipastikan kemiskinan pun juga tidak kekal. Yesus bilang kepada murid-muridnya, harta yang kau kumpulkan di bumi itu, ngengat dan karat akan merusaknya. Dan sampai di mana kau simpan harta itu, pencuri akan masuk untuk membongkarnya dan mengambilnya. Bapak, Mama, saudara-saudari, tidak ada yang kekal. Dunia itu tempat kesementaraan. Maka pertanyaan ikutan, di mana tempat yang kekal itu? Kalau dunia tempat yang fana, tempat kesementaraan, maka di mana tempat kekekalan itu, Tuhan? Kami mau tempat itu. Membaca kisah hidup dan kisah mati dari Lazarus dan si orang kaya seharusnya membuat saya dan saudara merasa bahwa kok saya seperti sedang membaca kehidupan dan kematian saya sendiri. Jadi ini perumpamaan, Bapak Ibu. Yesus suka pakai perumpamaan untuk buat orang mengerti apa maksud surga dan neraka. Jadi saat baca cerita Lazarus dan orang kaya, seharusnya kita merasa saya seperti sedang disodorkan kisah hidup dan mati saya sendiri. Bahwa kalau saya menjalani hidup seperti si kaya, atau bahkan kalau saya menjalani hidup seperti Lazarus yang miskin,
saya mesti ingat kekayaan itu bukan jaminan surga, dan kemiskinan juga bukan jaminan neraka. Bukan, Bapak-Bapak. Apakah orang kaya menderita sengsara di neraka karena dia kaya? Dan apakah Lazarus menikmati pangkuan Abraham yang penuh kesejukan karena dia miskin? Hidup kaya di dunia dengan kemampuan membeli apapun itu bukan jaminan surga sebagai tempat terakhir. Bukan. Dan hidup miskin di dunia dengan ketidakmampuan bahkan untuk membeli makanan sekalipun, itu juga bukan jaminan bahwa neraka menjadi tempat terakhir bagi si miskin. Sebab upah surga dan neraka itu dijaminkan menurut 3 hal, Bapak-Bapak: iman, perbuatan, dan pertobatan. Kalau kekayaan di dunia ini menjadi jaminan masuk surga, dan kalau kemiskinan di dunia menjadi jaminan masuk neraka, maka dapat dipastikan semua orang akan berlomba-lomba untuk menjadi kaya, bahkan dengan cara apapun, sebab orang ingin masuk surga. Dan siapa yang malang karena dalam perjuangan untuk menjadi kaya tetap saja dia miskin, betapa malangnya dia, sebab dia akan hidup dalam bayangan neraka yang menanti setelah kematian jasmani. Itu kalau saja Allah menetapkan jalan menuju surga dan neraka demikian. Tapi Allah tidak pernah memilih kekayaan dan kemiskinan sebagai jalan manusia mencapai surga atau neraka. Karena itu, kalau saudara bertanya, di mana tempat yang kekal itu? Yesus kasih perumpamaan, termasuk perumpamaan pagi ini, supaya saya dan saudara ditolong untuk tahu dan sadar bahwa ternyata kita ini penentu utama apakah kekekalan itu nanti jadi bagian kita ataukah tidak. Dengan menyodorkan cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin, kita sedang disodorkan satu pembelajaran supaya kita belajar dari kehidupan dan kematian mereka. Saudara lihat pada kehidupan yang dijalani oleh si kaya, kemegahan rumahnya sesungguhnya tidak akan berkurang hanya dengan dia mempersilahkan Lazarus untuk masuk dan menikmati segala kebaikan dalam rumahnya. Kekayaannya juga sesungguhnya tidak akan habis hanya karena dia memberi Lazarus makan dan juga baju yang layak untuk menutupi tubuhnya yang penuh dengan borok. Tapi si kaya ini dia tahu dan sadar untuk membiarkan Lazarus hanya masuk sampai di depan pintu rumahnya. Dia dengan sadar dan tahu membiarkan Lazarus hanya layak untuk makan dari apa yang jatuh dari meja makannya. Dan dia juga dengan sadar dan tahu menolak tubuh penuh borok dari saudaranya yang miskin itu hanya karena jubah ungu dan kain halus yang dia punya itu terlalu mahal untuk si Lazarus yang miskin. Dan lihatlah pada kehidupan yang dijalani oleh Lazarus yang miskin, yang dia tahu meski hanya sampai di pintu, meski boroknya dijilat anjing, yang dia tahu dia akan selalu pergi ke rumah itu, karena hanya di rumah itu ada makanan yang akan dia dapat, meskipun makanan itu
adalah makanan yang sudah jatuh dari atas meja makan orang kaya. Yang Lazarus tahu, dia akan selalu pergi ke sana karena ada anjing-anjing yang akan menjilat boroknya dengan sukarela. Dan dia akan selalu pergi ke rumah itu, meski hanya sampai di depan pintu. Karena apa? Karena Lazarus hanya dilihat sebagai si miskin yang mengemis, tapi dia tidak dilihat sebagai saudara. Papa Mama kita garis bawahi itu. Lazarus hanya dilihat sebagai si miskin yang mengemis, tapi dia tidak dilihat sebagai saudara oleh sang pemilik rumah yang berjubah ungu dan memakai kain halus. Dan sekarang mari kita lihat pada kematian mereka. Si kaya menderita sengsara di alam maut, sedangkan Lazarus dia duduk di pangkuan Abraham. Si kaya mengalami kesakitan, tapi Lazarus menikmati kesejukan air kehidupan. Duduk di pangkuan Abraham itu gambaran tempat kehormatan yang disediakan bagi barang siapa yang hidupnya berkenan bagi Tuhan, dan bukan kepada barang siapa yang kaya dan sombong. Sebab sekali lagi, kekayaan bukan jaminan surga, dan kemiskinan bukan jaminan memperoleh neraka. Saudara, bercermin dari cerita kehidupan dan kematian Lazarus dan orang kaya, mari kita berefleksi. Berapa sering kita melihat diri kita sebagai orang benar, lalu melihat orang lain itu hanya sebagai pendosa, dan kemudian enggan untuk melihat dia sebagai saudara. Beda ketika Lazarus dilihat sebagai si miskin yang mengemis, berbeda dengan ketika dia dilihat sebagai saudara. Sama dengan ketika kita melihat seseorang hanya sebagai pendosa dan tidak melihat dia sebagai saudara. Tahukah engkau bahwa ketika engkau melihat dirimu hanya semata-mata sebagai saya orang benar, dan orang lain kau lihat sebagai pendosa, engkau akan menghakimi dia dengan sangat mudah, karena dia tidak dilihat sebagai saudara. Kalau orang bersaudara, dia tidak akan pernah menghakimi saudaranya yang berdosa. Dua mata hanya melihat dosa-dosanya dan bukan diri jasmaninya sebagai ciptaan Tuhan yang sama dengan engkau. Tapi ketika engkau melihat dia sebagai saudara, dia bukan hanya akan sampai di depan pintu rumahmu, tapi dia juga akan masuk sampai ke dalam hatimu. Bapak Mama, ini hal yang penting. Kalau kau lihat dia hanya sebagai si miskin yang mengemis, dia hanya akan sampai di depan pintu rumahmu. Dia tidak akan sampai masuk ke dalam hatimu, karena dia cuma si miskin yang mengemis, karena dia cuma si pendosa. Tapi kalau kau melihat dia sebagai saudara, yang bahkan sempat melakukan kekeliruan, dia tidak hanya sampai di depan pintu rumahmu, kau akan persilakan dia masuk sampai ke dalam hatimu. Itu pesan yang penting, Bapak-Bapak. Bagaimana orang satu persekutuan melihat yang lain sebagai saudara, dan bukan semata-mata sebagai pendosa, sebagai orang yang berbuat keliru. Siapa yang bisa pukul dada sebagai orang yang paling benar? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kebenaran dalam ukuran manusia sekalipun itu bukan jaminan surga, Bapak Mama. Maka benarlah syair yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menumbuhkan iman, kesempatan untuk menyatakan pertobatan, dan juga kesempatan untuk berbuat baik terus menerus.
Sebab surga, menurut perumpamaan Yesus, surga tidak akan pernah mengutus orang mati untuk datang kepada orang hidup dan memberikan peringatan tentang keindahan surga dan kesengsaraan neraka. Tidak akan. Si kaya punya 5 saudara yang hidup sama seperti dengan kehidupan yang dia jalani sebelum kematian. Maka bayangkan kalau mereka 5 tidak bertobat, dia menunggu 5 saudaranya di tempat yang sama setelah kematian jasmani. Ingat Bapak Mama, surga tidak akan pernah mengutus orang mati untuk datang kepada orang-orang yang hidup dan menyampaikan kesaksian tentang keindahan surga dan kesengsaraan neraka. Sebab apa? Karena pada setiap orang yang hidup ada kitab suci yang berbicara tentang surga dan neraka. Baca dan temukan apa yang terjadi supaya bisa memperoleh surga, dan apa yang nanti harus saya lakukan supaya saya bisa sampai ke neraka. Bapak Mama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Selama hayat di kandung badan, hiduplah dengan benar di mata Tuhan, bukan hidup suci. Tidak ada satu orang pun yang suci, Bapak Mama. Hiduplah dengan benar di mata Tuhan, karena hanya itulah yang telah menjadikan surga sebagai upah, bukan kekayaan, bukan juga kemiskinan. Tidak ada jembatan yang menghubungkan surga dan neraka, Bapak Mama. Terlalu jauh jaraknya. Penghuni neraka berpindah tempat ke surga, atau dari surga bahkan mengirimkan air untuk ditaruh di lidah penghuni neraka. Tidak ada jembatan yang menghubungkan surga dan neraka. Tapi pada saya dan saudara ada kitab suci yang di dalamnya termuat dengan jelas surga dan neraka. Jangan menunggu orang mati datang dan memberikan kesaksian, karena sekali lagi surga tidak pernah mengirimkan orang mati untuk kasih peringatan. Berhenti mabuk, berhenti judi, berhenti pencuri, berhenti selingkuh, karena kita pun saudara satu sementara ada di neraka. Tidak, Bapak Mama. Hiduplah dalam kemiskinan, tubuh penuh borok, ambil makanan dari meja orang kaya, karena nantilah Saulus, dia menantimu di surga. Kekayaan bukan jaminan surga, dan kemiskinan juga bukan jaminan neraka. Siapa menumbuhkan imannya, menumbuhkan perbuatan baik, dan menumbuhkan pertobatan, surga menanti sebagai upah. Dan dalam kelimpahan, dan engkau hanya melihat sesama saudaramu itu hanya sebatas sebagai si miskin dan pengemis, dan dia tidak kau bawa masuk sampai ke dalam hatimu. Seperti si kaya yang bahkan tidak melayakkan jubah ungu dan kain harusnya untuk Lazarus yang miskin. Betapa menderitanya dia di tempat penghakiman. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari melihat orang lain sebagai saudara dan berhenti untuk melihat dirimu sebagai satu-satunya orang paling benar. Berhenti. Mari merangkul orang lain sebagai saudara dan stop menghakimi orang lain hanya karena kekeliruan yang dia buat. Sebab kalau itu yang terjadi, kau hanya biarkan dia sampai di depan pintu. Izinkan hatimu terbuka, bawa masuk dia ke dalam hatimu sebagai saudara. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan.